Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1380. Setelah semua terdiam sejenak, penguasa Dao sejati Tianwei angkat bicara, jika penguasa Sura berniat untuk bertarung sampai mati melawan Sue Yu Wuji, aku pasti akan mendukung dengan segenap kekuatanku. Aku juga, ucap penguasa Dao Nagayin, matanya yang kosong memancarkan kebencian yang mendalam. Sekarang setelah ia tidak lagi di bawah kendali segel kutukan jiwa, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, ia akan merobek sepotong daging dari tubuh Sue Yu Wuji. Saat Sue Yu Wuji menyempurnakan jembatan Vexian, ia mengumpulkan hampir semua penguasa Dao dan penguasa Dao sejati yang ia kendalikan, lalu memasang banyak formasi sihir di sekitar jembatan. Tingkat formasi-formasi ini sangat tinggi, dan semua bendera formasinya dibuat dari bahan-bahan terbaik. Akan sangat sulit untuk menerobos masuk. Beberapa penguasa Dao sejati menceritakan semua yang mereka ketahui, terutama tentang pemasangan formasi di sekitar area terlarang jembatan Vexian, di mana mereka juga sedikit banyak ikut terlibat. Apa susahnya? Di bawah langit ini, tidak ada formasi sihir yang bisa menahan pedangku. Luo Xiu tersenyum datar, setiap kata dan tindakannya memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Kepercayaan diri ini, di satu sisi berasal dari kekuatan kultivasinya sendiri, dan di sisi lain berasal dari dua senjata abadi, pedang pemenggal dewa dan besi penekan dewa. Sue Yu Wuji menggunakan segel kutukan jiwa untuk mengendalikan hidup dan mati banyak ahli. Selama kalian menyebarkan berita bahwa aku bisa menghilangkan segel kutukan itu, aku yakin akan ada banyak orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa untuk bertarung melawannya. Lagi pula, ia telah menelan banyak ahli untuk meningkatkan kultivasinya, termasuk penguasa Dao sejati Xuanzu, Wuxin, dan Yang Long. Selama ada seseorang yang bisa melepaskan semua orang dari segel kutukan jiwa, maka Sue Yu Wuji akan menjadi musuh bersama. Dengan gabungan kekuatan para penguasa Dao sejati dan penguasa Dao, apa mungkin kita tidak bisa mengalahkannya? Serangkaian ucapan Luo Xiu seketika mengubah pemikiran semua yang hadir. Bukan berarti Tianwei dan Lin Tian tidak bisa memikirkan hal ini, tetapi karena tekanan yang diberikan Sue Yu Wuji terlalu besar, sehingga mereka sudah terlebih dahulu beranggapan bahwa Sue Yu Wuji adalah eksistensi mengerikan yang tidak bisa dilawan. Tetapi setelah dijelaskan oleh Luo Xiu, Sue Yu Wuji seolah tidak ada apa-apanya, membuat mereka tanpa sadar merasa yakin pada kata-katanya. Penguasa Dao sejati Tianwei menatap Luo Xiu dengan sedikit keheranan. Tidak ada yang akan menyangka bahwa orang yang akan memainkan peran penentu dalam pilihan krusial di tengah bencana ini adalah seorang pemuda yang baru berkultivasi selama 2000 tahun lebih. Meskipun ia masih muda, tubuhnya memancarkan kepercayaan diri dan aura yang kuat, terutama karisma kepemimpinan yang meyakinkan, yang membuat orang-orang yang putus asa mau mengikutinya untuk berperang. Jika semua berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan Luo Xiu, maka setidaknya akan ada puluhan penguasa Dao sejati dan penguasa Dao yang akan menyerang Sue Yu Wuji secara bersamaan. Tentu saja, ada satu syarat yang tidak akan berubah, jika ingin Luo Xiu menghilangkan segel kutukan jiwa, ia harus diizinkan untuk menanamkan segel kutukan baru untuk memastikan tidak ada hal tak terduga dalam pertempuran besar ini. Syarat ini memang berat, tetapi sebagian besar penguasa Dao yang dikendalikan oleh Sue Yu Wuji pasti akan bersedia menyetujuinya. Terlebih lagi, Luo Xiu juga akan berjanji bahwa setelah Sue Yu Wuji dikalahkan, ia akan menghilangkan segel kutukan yang ia tanamkan di lautan kesadaran para ahli tersebut. Mungkin ada sebagian yang ragu, khawatir Luo Xiu akan menjadi Sue Yu Wuji kedua. Tetapi paling tidak, berpihak pada Luo Xiu jelas memberikan harapan yang lebih besar daripada berpihak pada Sue Yu Wuji. Terkadang, secercah harapan sekecil apapun sudah cukup untuk membuat seseorang mempertaruhkan segalanya. Semoga kita bisa berhasil. Penguasa Dao sejati Tianwei, Yuzu, Huangzu, dan Nagayin serentak berdiri. Setelah masalah segel kutukan jiwa terselesaikan, harapan kembali menyala di hati mereka. Mereka pernah menjadi ahli-ahli yang berdiri di puncak tiga alam, tetapi selama ratusan tahun ini hidup dan mati mereka dikendalikan, seperti anjing dan babi yang tidak bisa menentukan nasib sendiri, dipermainkan oleh orang lain. Kebencian ini hanya bisa diselesaikan dengan kematian. Sebagian besar energi Sue Yu Wuji terfokus pada penyempurnaan jembatan Vexian, jadi meskipun banyak ahli telah ditanami segel kutukan olehnya, ia tidak bisa mengendalikan situasi setiap orang melalui segel tersebut. Orang lain tidak tahu bahwa penguasa Dao sejati Tianwei dan yang lainnya telah terbebas dari kendali segel kutukan jiwa. Mereka kembali ke planet keluarga Ji dan mulai membujuk orang-orang yang telah ditanami segel kutukan oleh Sue Yu Wuji. Gua yang dibuka oleh Lin Tian sangat dekat dengan planet keluarga Ji.
Selama ratusan tahun, Sue Yuwuji tidak pernah datang sekalipun, menunjukkan bahwa proses penyempurnaan jembatan Vexian telah mencapai tahap krusial. Bahkan para penguasa Dao dan penguasa Dao sejati di planet keluarga Ji sudah lama tidak melihat kemunculan Sue Yuwuji. Hanya dalam waktu kurang dari 5 hari, di planet tandus yang tidak mencolok ini, telah berkumpul lebih dari 30 ahli tingkat penguasa Dao ke atas. Hampir semua ahli yang dikendalikan oleh segel kutukan jiwa Sue Yuwuji telah datang. Hanya segelintir yang tidak hadir, tetapi itu tidak memengaruhi gambaran besar. Di aula utama gua, Luo Xiu duduk di kursi utama. Di bawahnya, duduk para penguasa Dao dan penguasa Dao sejati. Bahkan Dewi Yunxuan dan Lintian yang telah menjadi setengah abadi pun hanya duduk di sisi kiri dan kanannya. Tuan Takdir, leluhur Zhou, Qinzhan, dan Dugu juga telah tiba. Pandangan semua orang terpusat pada Luo Xiu. Sungguh tidak bisa dipercaya, gumam Tuan Takdir pada dirinya sendiri. Kekuatannya tidak seberapa di antara para penguasa Dao dan penguasa Dao sejati, tetapi dalam hal wawasan dan penglihatan, bahkan banyak penguasa Dao sejati yang tidak sebanding dengannya. Kudengar rekan Daoisu memiliki kemampuan meramal masa depan. Menurut pandangan Anda, apakah penguasa Sura ini bisa mengalahkan Sue Yuwuji? Benar, rekan Daoisu. Penguasa Sura tidak memiliki aura keabadian, sepertinya ia belum mencapai tingkat setengah abadi. Beberapa penguasa Dao di samping Tuan Takdir bertanya. Tingkat kultivasi tidak menentukan kekuatan. Aku yakin kalian semua masih ingat, saat penguasa Sura baru saja menjadi penguasa Dao, ia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan penguasa Dao sejati. Sekarang kultivasinya sudah berada di tingkat akhir penguasa Dao sejati, kekuatannya pasti sudah mencapai tingkat setengah abadi. Jika ditambah dengan pedang pemenggal dewa, di alam semesta ini, hanya dia yang mungkin bisa mengalahkan Sue Yuwuji. Tuan Takdir, Sucengan, berkata perlahan, adapun kemampuan meramal, itu juga tergantung pada siapa orangnya. Nasib penguasa Sura, dengan kemampuanku yang dangkal ini, aku tidak bisa melihatnya. Kapan penguasa Sura berencana menghilangkan segel kutukan jiwa kami? Seseorang bertanya. Bagaimanapun, semua orang datang dengan menanggung risiko besar. Jika Sue Yuwuji tahu, hanya dengan satu pikiran ia bisa membuat mereka hidup lebih buruk dari kematian. Benar, mohon penguasa Sura segera hilangkan segel kutukan jiwa kami, yang lain ikut menimpali. Tentu saja bisa. Kedatangan kalian semua di sini adalah bukti kepercayaan pada diriku, Luo Xiu. Sekarang, kumohon jangan ada yang melakukan perlawanan. Suara Luo Xiu perlahan memasuki telinga semua orang. Segera setelah itu, gelombang kesadaran spiritual tak kasat mata menyebar dari dirinya sebagai pusat. Kesadaran spiritualnya terbagi, memasuki lautan kesadaran setiap penguasa Dao dan penguasa Dao sejati. Di bawah pengoperasian teknik segel roh abadi Taisang, segel kutukan di dalam lautan kesadaran jiwa mereka perlahan-lahan dihilangkan. Setelah segel kutukan jiwa dihilangkan, kesadaran spiritual Luo Xiu seketika berubah menjadi sebuah segel baru, yang tercetak di antara alis sumber jiwa suci setiap penguasa Dao dan penguasa Dao sejati. Benar-benar berhasil. Ketika perasaan lega yang luar biasa menyelimuti hati mereka, para ahli yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak gembira. Selama ratusan tahun ini, mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Di bawah kendali segel kutukan jiwa, jangankan melarikan diri, bahkan bunuh diri pun tidak mungkin. Terutama pemandangan yang terjadi di aula utama saat itu, nasib penguasa Dao Naga Yin dan penguasa Dao sejati Tianwei masih teringat jelas di benak semua orang. Terima kasih, penguasa Sura. Budi baik penguasa Sura, kami akan mengingatnya selamanya. Kami bersedia mengikuti perintah penguasa Sura untuk bertarung sampai mati melawan iblis Sue Yuwuji. Di tengah kegembiraan mereka, pandangan semua orang tertuju pada Luo Xiu dengan penuh semangat. Niat bertarung yang kuat bergejolak dari setiap orang. Ratusan tahun dikendalikan oleh segel, hidup dan mati tidak bisa ditentukan sendiri. Hati setiap penguasa Dao dan penguasa Dao sejati telah memendam kebencian yang tak terbatas. Hanya dengan bertarung sampai mati melawan Sue Yuwuji mereka bisa melampiaskannya. Bagus sekali. Luo Xiu perlahan berdiri. Ia sangat puas dengan sikap para penguasa Dao sejati dan penguasa Dao. Tidak ada seorang pun yang menyuarakan keberatan tentang segel kutukan baru yang ia tanamkan. Aku menghilangkan segel kutukan jiwa kalian semua sekaligus. Sue Yuwuji pasti akan segera menyadarinya. Karena itu, hari ini adalah saatnya kita bertarung sampai mati melawannya. Aku, Luo Xiu, bersumpah dengan hati Daoku, setelah pertempuran ini, aku pasti akan menarik kembali segel kutukan di lautan kesadaran kalian. Sekarang, aku hanya ingin mengatakan satu kata, bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Semua penguasa Dao sejati dan penguasa Dao berteriak serempak, menyuarakan isi hati mereka. Dulu, sebagai penguasa Dao sejati dan penguasa Dao yang agung, mereka tidak pernah membayangkan akan ada hari seperti ini, di bawah pimpinan seorang pemimpin, mereka akan bertempur dalam perang hidup atau mati.
Sementara itu, sialan, di kedalaman planet keluarga Ji, di area terlarang tempat jembatan Vexian berada, Sueyu Wuji tiba-tiba membuka matanya. Pupil vertikalnya yang iblis memancarkan niat membunuh yang sangat tajam. Baru saja, ia merasakan 90% segel kutukan jiwa yang ia tanamkan lenyap dalam sekejap. Saat ini, jumlah penguasa Dao dan penguasa Dao sejati yang masih dalam kendalinya tidak lebih dari 5 orang. Hal ini membuatnya terkejut sekaligus murka. Perlu diketahui, ia memiliki pemahaman tingkat Raja Abadi Sueyu. Meskipun Raja Abadi Sueyu tidak terlalu ahli dalam formasi sihir, ia tetaplah seorang master formasi tingkat abadi. Segel kutukan jiwa yang dipasang dengan keahlian formasi tingkat abadi sama sekali tidak mungkin bisa dipecahkan oleh orang-orang di alam semesta ini. Namun, hal yang mustahil itu justru terjadi pada saat yang krusial ini. Wajah Sueyu Wuji menjadi bengis, dan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Apa si Jalang Yun Xuan itu? Kalau tahu begini, seharusnya aku membunuhnya dari dulu. Wajah Sueyu Wuji sangat suram, tetapi ia segera menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah Putri Yunlong, baru 500 tahun berlalu. Bahkan dengan sumber daya kultivasi yang cukup, paling-paling ia hanya bisa mencapai tingkat setengah abadi. Tidak mungkin ia bisa menghilangkan segel kutukanku. Mungkinkah itu penguasa Dao sejati reinkarnasi? Jika harus menyebut orang pertama yang berhasil menerobos ke tingkat setengah abadi di alam semesta ini selain dirinya, orang itu adalah penguasa Dao sejati reinkarnasi. Ia mendengar bahwa penguasa Dao sejati reinkarnasi telah muncul dan berencana untuk menelannya, tetapi kemunculannya hanya sesaat, setelah itu tidak ada lagi kabar tentangnya. Kini, banyak rumor di 3 alam yang mengatakan bahwa penguasa Dao sejati reinkarnasi telah tewas di tangan Luo Xiu. Sialan, sialan, siapa yang berani merusak rencanaku? Seluruh wajah Sueyu Wuji menjadi terdistorsi. Bayangan seekor ular kaca raksasa muncul di belakangnya. Jembatan Vexian adalah harta karun peninggalan para dewa dari zaman kuno, di atasnya terukir banyak formasi ruang angkasa. Tidak mudah baginya untuk menyempurnakannya. Rencananya adalah menelan semua penguasa Dao dan penguasa Dao sejati yang ia kendalikan pada saat-saat terakhir, sehingga ia bisa berhasil menyempurnakannya dalam sekali serang. Tetapi, saat ia hanya butuh beberapa puluh tahun lagi untuk mencapai tahap itu, para mangsa yang ia anggap sebagai makanan dan nutrisi itu justru berhasil lepas dari kendalinya. Bersambung.